Karaja dan teman-teman saya. Saya Leonardo Sutilo. Saya Dindiana Asgana. Saya Marcelo Karaja. Saya Jeffrey Subrani Sebaru. Oke, baik. Di sini tugasnya yaitu kami diminta untuk buktikan dan jelaskan teorema hubungan ideal maksimal dan ideal prima dan teorema eksistensi ideal maksimal berikut. Yang pertama yaitu diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan dan ideal I di R. Jika I adalah ideal maksimal, maka I merupakan ideal prima. Terus yang kedua yaitu diberikan ring dengan elemen satuan, setiap ideal sejati dari R itu selalu termuat di suatu ideal maksimal dari R. Sehingga dari tugas yang telah diberikan, kami akan membuktikan dan menjelaskan tentang teorema tersebut. Baik, saya akan menjelaskan teorema pertama, hubungan ideal maksimal dan ideal prima. Jika R adalah ring komutatif dengan satuan dan I adalah ideal maksimal dari R, maka I adalah ideal prima. Lalu kita buktikan, misalkan I adalah ideal maksimal di ring komutatif R, akan dibuktikan bahwa I adalah ideal prima. Untuk membuktikan I adalah ideal prima, maka kita tunjukkan bahwa jika AB elemen I untuk A, B elemen R, maka A elemen I atau B elemen I. Lalu kita asumsikan I bukan ideal prima, maka terdapat A, B elemen R, sehingga AB elemen I, tetapi A bukan elemen I atau B bukan elemen I. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan untuk pembuktian teorema yang pertama. Karena A bukan elemen I, akan ditunjukkan bahwa B elemen I. Dari soal diketahui bahwa I adalah ideal maksimal dan A bukan elemen I. Maka ideal yang dibangun oleh I dan A yaitu I, A sama dengan I tambah RA, di mana I elemen I, R elemen R sama dengan R. Ini berarti elemen satuan I elemen R adalah kombinasi dari elemen di I dan kelipatan A. Sehingga bentuknya akan menjadi I sama dengan I tambah RA, di mana I elemen I dan R elemen R. Selanjutnya di sini kita akan kalikan kedua ruas persamaan dengan B, sehingga bentuknya akan menjadi B sama dengan B kali I tambah RA sama dengan BI tambah R kali AB. Karena I elemen I, maka BI elemen I juga, karena I adalah ideal. Di sini diketahui asumsi awalnya tadi AB elemen I, sehingga R kali AB juga elemen I. Oleh karena itu BI tambah R kali AB elemen I, maka B elemen I. Dengan demikian, jika AB elemen I dan A bukan elemen I, maka B elemen I. Ini bertentangan dengan asumsi awal yaitu B bukan elemen I, sehingga I adalah ideal prima. Di sini kita akan membahas sebuah teorema fundamental dalam teori ring, yaitu teorema eksistensi ideal maksimal. Teorema ini mengatakan bahwa diberikan ring dengan elemen satuan, setiap ideal sejati dari R selalu termuat di suatu ideal maksimal dari R. Untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan lemma Zorn. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ada ideal maksimal M yang memuat ideal sejati I yang kita ambil. Langkah pertama, mari kita definisikan himpunan F. F adalah koleksi semua ideal J yang memenuhi dua syarat, yaitu J adalah ideal sejati dari R dan J memuat ideal awal kita, I. Secara sistematis, F adalah himpunan J di mana J adalah ideal sejati dari R
dan I subset dari J. Himpunan F ini tidak kosong karena I sendiri adalah anggota dari F. I jelas memuat dirinya sendiri dan I adalah ideal sejati. Selanjutnya kita harus membuktikan bahwa F adalah himpunan terurut parsial. Relasi urutan yang kita gunakan pada F adalah inklusi himpunan. Artinya untuk dua ideal J1 dan J2 di F, kita katakan J1 kurang dari sama dengan J2 jika dan hanya jika J1 adalah subhimpunan dari J2. Selanjutnya pada bagian ini adalah bagian yang paling penting karena kita akan menerapkan Le major. Kita perlu membuktikan bahwa setiap rantai di F memiliki batas di atas F. Misalkan kita ambil himpunan J alpha sebagai rantai di F, di mana rantai adalah himpunan ideal yang terurut secara linear berdasarkan inklusi. Kita perlu menunjukkan bahwa gabungan dari semua ideal dalam rantai ini, yaitu J adalah gabungan dari J alpha, juga merupakan ideal sejati yang memuat I. Oke baik, sekarang saya akan melanjutkan dari bagian sebelumnya. Kita tahu bahwa untuk membuktikan adanya suatu ideal maksimal, kita harus menunjukkan bahwa gabungan dari semua ideal dalam suatu rantai akan membentuk sebuah ideal baru. Di sini kita punya sekumpulan ideal J alpha yang membentuk rantai. Artinya, setiap dua ideal di dalamnya dapat dibandingkan dengan inklusi, yang mana salah satunya itu pasti termasuk di dalam yang lain. Di sini kita bentuk gabungan dari semua ideal tersebut, yaitu J. Nah, kita akan membuktikan bahwa J juga merupakan ideal. Untuk membuktikan bahwa J adalah ideal, maka J harus memenuhi dua aksioma. Yang pertama, J tertutup terhadap penjumlahan, dan yang kedua, J tertutup terhadap perkalian elemen dari ring R. Oke, untuk aksioma yang pertama tertutup terhadap penjumlahan. Kita ambil sebarang elemen X dan Y di J. Nah, karena J ini merupakan gabungan dari ideal-ideal J alpha, maka X merupakan elemen atau anggota di J alpha untuk suatu indeks alpha, dan Y adalah elemen di J beta untuk suatu indeks beta. Artinya, X dan Y berasal dari dua ideal yang berbeda di dalam rantai tersebut. Nah, kita tahu karena J alpha adalah rantai berdasarkan inklusi, maka untuk setiap dua ideal J alpha dan J beta, salah satunya itu pasti termasuk di dalam yang lain. Dengan kata lain, J alpha subset J beta atau J beta subset J alpha. Nah, tanpa mengurangi keumuman, kita bisa anggap bahwa J alpha subset J beta. Maka secara otomatis, karena X elemen J alpha dan J alpha subset dari J beta, maka X juga merupakan elemen dari J beta. Diketahui, Y juga merupakan anggota atau elemen di J beta, jadi X dan Y merupakan anggota di J beta. Nah, karena J beta ini adalah ideal, maka ideal ini tertutup terhadap penjumlahan. Artinya, X dijumlahkan dengan Y itu merupakan anggota di J beta. Nah, karena juga J beta ini adalah subset dari J, yang mana J ini adalah gabungan dari semua J alpha, maka penjumlahan antara X ditambah Y itu juga merupakan anggota di J. Jadi terbukti bahwa J tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang berikutnya kita akan menunjukkan kalau J ini tertutup terhadap perkalian dengan elemen di ring R. Oke. Sekarang ambil sebarang X elemen J dan R elemen ring R. Nah, karena X ini elemen J, maka ada indeks alfa sehingga X elemen J alpha. Kita tahu bahwa J alpha adalah ideal di R. Maka jika X elemen J alpha dan R elemen ring, maka perkalian antara R dan X juga merupakan elemen di J alpha. Nah, karena J alpha ini subset dari J, maka jelas R dikali X
adalah elemen atau anggota di J. Dengan demikian terbukti bahwa gabungan semua ideal di dalam rantai J alfa juga merupakan ideal. Oke baik, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa suatu ideal J adalah ideal sejati, yang berarti J-nya itu tidak sama dengan ring R itu sendiri, sehingga untuk membuktikannya kita menggunakan kontradiksi teman-teman. Jadi kita misalkan bahwa J-nya itu sama dengan R, maka elemen identitas 1 akan berada di dalam J, sehingga dengan kata lain satu elemen J. Nah, ini berarti ada suatu J alfa sedemikian sehingga satu elemen J alfa yang mengakibatkan J alfanya itu sama dengan R. Nah, karena setiap J alfanya adalah ideal sejati, maka J-nya itu haruslah ideal sejati. Dapat ditunjukkan bahwa J-nya itu tidak boleh sama dengan R. Nah, selain itu juga teman-teman, karena setiap J alfa itu memuat I, maka gabungannya juga memuat I. Jadi, I adalah subset dari J. Nah, dengan demikian, J adalah ideal sejati yang memuat I, dan J adalah batas atas rantai J alfa di F. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat kesimpulan dari teorema pertama. Nah, dari kesimpulan teorema pertama, bukti pada teorema pertama ini menunjukkan bahwa jika sebuah ideal I adalah maksimal, maka tidak mungkin ada dua elemen A dan B di luar I yang harus sekalinya berada di dalam I. Nah, dalam hal ini teman-teman secara langsung memenuhi definisi dari ideal prima, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap ideal maksimal pada ring komutatif dengan elemen satuan pasti merupakan ideal prima. Terakhir, kita bahas teorema kedua. Nah, dari teorema kedua, karena setiap rantai di F memiliki batas atas di F, maka berdasarkan lemma Zorn, F itu memiliki elemen maksimal. Sebut saja dengan M, teman-teman. Jadi, ini berarti M adalah ideal sejati yang memuat I, dan tidak ada ideal sejati lain yang lebih besar dari M dan memuat I. Nah, dengan kata lain, M-nya itu adalah ideal maksimal yang memuat I. Nah, terus secara keseluruhannya teman-teman, yang pertama, setiap ideal maksimal dalam ring komutatif dengan elemen satuan itu pasti merupakan ideal prima. Terus yang kedua yaitu lemma Zorn-nya itu dapat digunakan untuk menunjukkan keberadaan ideal maksimal yang memuat ideal tertentu. Sekian dan terima kasih.